Pernah dengar desa yang bawa bayi baru lahir langsung ke kuburan? Bukan tradisi, tapi kutukan. Di ujung timur Pulau Jawa, tersembunyi di balik hutan lebat dan perbukitan berkabut, terdapat sebuah desa kecil bernama Sumbersari. Desa ini tidak ada di peta, dan hanya mereka yang diizinkan yang bisa masuk ke dalamnya. Terlihat biasa, sawah, rumah kayu, dan penduduk yang ramah. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Setiap bayi yang lahir di desa ini harus dibawa ke kuburan sebelum fajar. Tidak ada yang berani melanggar. Bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun, jika pulang kampung dan kebetulan melahirkan di sana, tetap mengikuti ritual itu. Tidak ada pengecualian. Konon, jika tidak dilakukan, sang bayi bisa menghilang tanpa jejak di malam pertama. Ratih, seorang perempuan berusia 30-an, baru saja melahirkan anak pertamanya setelah penantian 8 tahun. Dia dan suaminya, Jatmiko, memilih pulang ke Sumbersari karena merasa lebih aman dengan bantuan ibunya dan tetangga. Hari kelahiran anak mereka disambut tangis haru seluruh keluarga. Namun belum genap 2 jam sejak bayi itu menangis untuk pertama kalinya, seorang perempuan tua berjubah hitam masuk ke rumah mereka. Wajahnya keriput, suaranya serak, matanya tajam seperti tahu apa yang ada di hati orang lain. Malam ini juga, sebelum ayam berkokok, anak ini harus dibawa ke kuburan, ucap Mbah Saroh, dukun tertua desa itu, sambil meletakkan kendi tanah liat dan selembar kain kafan mungil di lantai. Jatmiko langsung berdiri, membentak, "Apa-apaan ini? Kami tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Ini anak kami, bukan mainan mistis." Ratih mencoba menenangkan suaminya, namun hatinya sendiri penuh kebingungan dan ketakutan. Ia memang pernah mendengar soal tradisi itu saat kecil, tapi mengira itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Mbah Saroh tidak marah. Ia hanya menatap bayi itu, lalu berkata pelan, yang menunggu tidak sabar. Mereka sudah mencium aroma darah kehidupan. Ucapan itu membuat suasana ruangan jadi dingin. Lilin-lilin kecil yang menyala tiba-tiba bergoyang, seolah tertiup angin yang tak terasa. Setelah Mbah Saroh pergi, Ratih dan Jatmiko tetap memutuskan untuk tidak mengikuti tradisi itu. Mereka yakin bisa menjaga anak mereka dengan baik. Jatmiko bahkan begadang semalaman, duduk di dekat ranjang, dengan parang kecil di tangan. Namun, sejak tengah malam, rumah mereka mulai berubah. Angin dingin masuk dari celah dinding bambu. Bau bunga melati bercampur tanah basah tercium dari arah dapur. Lampu minyak mendadak redup meski baru diisi. Dan di langit-langit rumah, terdengar suara gumaman aneh. Seperti doa, tapi bukan dalam bahasa manusia.